akan berakhir masa kepengurusannya di bulan Oktober, ya Bapak Ibu, di bulan Oktober. Untuk itu sesuai dengan surat dari Dewan Paroki, maka kami Dewan Stasi telah membentuk tim formatur untuk Dewan Stasi harian. Jadi ada 13 ya, 11. Itu sebagai, saya bacakan lagi. Boleh? Saya sampaikan ya. Jadi penasihat kita adalah Romo Anselmus Selva, Bapak Julius Haryanto. Mana Pak Julius? Ya, supaya tahu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Sekretaris Pak Ignatius Trisna. Ya. Lalu anggota ada 2467 Pak Yohanes Purwadi. Maaf, lagi ke Bali kalau nggak salah. Izin. Lalu Pak Bernardus Gunawan Widada, Pak Gun. Ya. Lalu Pak Franciscus Legowo Pujiono. Mana nih Pak Frans Bowo? Sedang kita membentuk stasi Tambun. Struktur yang ada di Tambun itu seperti Dewan Provinsi. Seperti Dewan ada ketua Dewan Stasi, ada wakil dan semua seksi itu mirip seperti yang ada di Provinsi. Atau boleh katakan semuanya sama dengan yang ada di Provinsi, dengan satu tujuan supaya kelak kalau ditentukan Tambun Cibitung menjadi Provinsi, kita sudah biasa. Cara kerjanya kita sudah tahu, bukan hal baru lagi. Maka sebenarnya Tambun ini dengan dengan DP2 sebenarnya kemudian kita sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun kita sebenarnya mirip seperti kuasi Provinsi. Artinya stasi tapi tata pelaksana hidupnya seperti di Provinsi. Hanya memang ada satu kebijaksanaan yang baru dengan arah dasar keuskupan ini, supaya semua terlaksana bersama-sama, maka program dan juga program khusus umum itu hampir semua sama dari keuskupan. Nah, hanya mungkin di Tambun ini saya berharap bahwa penting itu orang yang bekerja di bidang soal-soal kemasyarakatan, membangun komunikasi sosial dengan warga masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Ini sangat penting supaya ketika kita mulai membangun gereja fisik ini, itu tidak banyak menghadapi kendala seperti di tempat lain. Semoga Tambun ini tidak mengalami hambatan seperti di tempat lain. Selanjutnya, siapa yang berhak mendaftar sebagai calon DSH? Yaitu yang pertama adalah umat Katolik Stasi Cibitung berdasarkan biduk. Adapun detail persyaratannya adalah kurang lebih sebagai berikut, Bapak Ibu. Sudah menerima sakramen inisiasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Terlibat dalam perayaan Ekaristi dan ibadat lingkungan. Diutamakan pernah menjadi korwil, kaling, pengurus lingkungan ataupun pengurus wilayah. Jadi ketika Bapak Ibu nanti merekomendasikan atau merekomendasikan umat yang ingin dicalonkan sebagai anggota DSH, lebih baik diutamakan bagi beliau-beliau yang sudah pernah melayani di tingkat lingkungan dan wilayah. Untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kegiatan dalam rangka membentuk Dewan Stasi yang baru. Bagi kami, periode ini adalah periode krusial. Periode di mana membutuhkan curahan Roh Kudus berkaitan dengan semakin dekat kita akan segera diluluskan untuk membangun gereja fisik. Jadi daripada
pemilihan yang lalu-lalu, ini adalah pemilihan pengurus yang paling penting, terutama ketuanya. Maka diminta agar masing-masing wilayah dapat mengirimkan orang-orang terbaiknya agar bisa salah satunya terpilih menjadi ketua Dewan Stasi yang sesuai dengan eranya. Saya kira dari saya sekian saja. Terima kasih. Nah, hal tersebut itu biasanya susah kalau yang dimintain. Karena apa? Di biduk saya rasa juga sudah terdata. Apakah itu menjadi syarat mutlak atau tidak? Seandainya mereka tidak mau memberikan surat baptis dan yang lainnya. Yang perlu saya tanyakan, ini kan terkait dengan yang di paroki, Pak. Waktu itu kan kami juga mengirimkan yang calon nominator di paroki. Nah, kalau nanti yang kita ajukan ke DSH, bukan tiba-tiba diculik ataupun diminta untuk mengisi salah satu keanggotaan sana, bagaimana itu? Terus yang tadi kalau nggak salah dengar, kalau seandainya deadlock mentok kan, ya paling incumbent harus maju gitu kan. Ya. Sebenarnya persyaratan ini juga tidak kami sampaikan pada saat tim formatur di periode ini saja, tetapi persyaratan ini sudah kopia dari persyaratan-persyaratan dari tim formatur di periode sebelumnya. Dan saya yakin ketika para calon yang diajukan punya komitmen yang kuat, punya semangat yang kuat, saya yakin akan menyiapkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh tim formatur. Berikutnya dari Pak Sudianta terkait dengan waktu ataupun timeline. Sebenarnya kalau dibilang mepet juga mepet, tapi kalau dibilang enggak, kami juga sudah dapat ini dari paroki. Artinya timeline di DSH ini memang sudah disiapkan oleh paroki di Juli Agustus. Ini yang saya tampilkan adalah timeline dari paroki. Nah, yang kedua terkait dengan calon yang sudah diajukan di DPH. Nah, secara hierarki memang kita harus mengutamakan lebih dulu apa yang menjadi kebutuhan di Dewan Paroki. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Yustin tadi, ini karena kan waktunya terbatas, mepet banget gitu. Kalau kadang sudah mau bersedia jadi ditunjuk aja kita sudah bersyukur gitu loh Pak. Apalagi dibebankan sama harus ada syaratnya kumpulin ini itu gitu. Itu pun belum tentu langsung siap. Itu yang takutnya malah menghambat untuk mengumpulkan data-data itu menjadi mundur. Belum tentu yang dipilih adalah simsalabim kan. Yang penting bahwa kalau misalnya dia punya data surat baptis ada, fotokopi aja. Dan kalau yang sulit dilihat di data biduk aja. Ya, apalagi kan kita juga bisa lihat orangnya setiap hari minggu ke gereja atau tidak. Ya. Kalau itu dilakukan ya. Tapi persyaratan tetap ada, tapi kalau misalnya dia bisa penuhi syukur, kalau tidak juga kita kan tahu. Fajar, sekjen kita yang baik ini menjelaskan satu bagian yaitu pendidikan, iya kan Pak? Nah itu, jadi pendidikan itu juga tadi akan diperhitungkan. Nah terus terang mungkin sebagian dari para korwil itu pendidikannya tidak ada tinggi gitu Pak. Nah itu juga mohon jadi pertimbangan. Lalu pertanyaan saya khususnya kaitannya dengan penjaringan di stasi ini, apakah juga nanti ada formula untuk tes bagi mereka atau tidak? Terkait dengan latar pendidikan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi adalah untuk
melihat skill dari para calon, bukan ijazahnya yang dilihat. Jadi skillnya sebenarnya, ahlinya di bidang teknik nanti bisa masuk ke P2G, ahlinya di administrasi nanti bisa masuk ke sekretaris, keahliannya di bidang finance nanti bisa masuk ke bendahara gitu. Ujian ataupun wawancara, jadi gini, punya schedule pemanggilan ke para calon yang sudah diajukan tadi untuk konfirmasi kesiapan dan komitmen menjadi tugas pelayan di tingkat desa. Jadi kita perlu ngobrol-ngobrol, sharing. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa tambahan dari saya, nanti akan itu oleh Romo Ansel ditambahkan. Pertama, Bapak Ibu, jadwal misa setiap minggu bulan Agustus ya, mulai Agustus tadi saya sampaikan sudah ditandatangan Romo, dan saya mohon Bapak Ibu, kita banyak tugas, apalagi kita harus melayani di paroki ya, juga kita harus melayani di stasi kita ini. Untuk itu kita punya 3 ya tugas dari wilayah. 1 tata laksana, 2 adalah kor, 3 adalah Romo dan jemput Romo ya. Jadi tanggal minggu besok itu kita masih off di sini. Berikutnya tanggal 4 dan seterusnya setiap hari Minggu ada misa untuk panitia Natal. Sekarang di paroki sudah minta gitu ya, dan nanti pertemuan kayaknya hari Sabtu akan diundang. Saya sudah hubungin Pak Korwil dan siap untuk itu. Panitia Natal 2024 di stasi kita ini adalah wilayah Yakobus. Yakobus. Ya, jadi tolong dipersiapkan Pak Edi untuk Natal 2024 di stasi kita ini. Dan saya harus juga sampaikan, mau siapa pengurusnya, korwilnya, dewan stasi nantinya, untuk schedule yang ada menjadi catatan bahwa untuk panitia pasca, karena tinggal 2 bulan lagi, yaitu wilayah HKY. Panitia pasca 2025